Welcome back to channel Todopedia, dan di video kali ini gue bakalan ajarin kalian gimana caranya kita bisa analisa saham-saham yang ada di bursa Amerika untuk tujuan investasi. Apa-apa aja sih website yang bisa kita pakai untuk kita bisa dapetin data dari emiten-emiten Amerika untuk nantinya kita bisa analisa untuk kita lihat nih apakah sahamnya bagus untuk investasi atau enggak. Nah, jadi buat kalian yang mau investasi di saham Amerika, kalian wajib nonton video ini sampai habis, oke? Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa, jangan lupa subscribe channel Todopedia dan juga jangan lupa tekan lonceng notifikasi supaya kalian terus up to date sama channel Todopedia. Selain itu, jangan lupa juga untuk cek produk digital dan jasa digital yang gue punya di Linkit/Todopedia. Atau kalian juga bisa akses itu di channel page Todopedia di bagian tab store. Di situ kalian bisa cek ya produk dan jasa digital Todopedia yang bisa ngebantuin investasi kalian. Dan kalian juga bisa join membership Todopedia, di mana kalian bisa dapat extra benefit dari channel Todopedia dengan harga yang terjangkau setiap bulannya. Nah, buat kalian yang minat untuk join, langsung aja klik link yang ada di bawah ya, bit.ly/join membership Todopedia. Ya, di situ kalian bisa join. Nanti setelah kalian join, ya, semua benefitnya itu kalian bisa dapatkan di channel page Todopedia di playlist namanya video khusus membership. Di situ kalian bisa akses semua benefitnya dan kalian bisa langsung download semuanya. Oke, kalau gitu yuk langsung aja kita mulai ke videonya. Oke, jadi kita bakalan bahas ya, gimana sih caranya untuk kita itu bisa analisa saham-saham yang ada di bursa Amerika. Nah, ini penting banget ya, terutama buat teman-teman yang memang mau investasi di saham-saham yang ada di bursa Amerika. Nah, gue pribadi sebenarnya gue itu pakai beberapa website ya untuk analisa saham-saham US, tapi salah satu yang gue paling sering pakai itu namanya adalah macrotrends.net ya. Teman-teman bisa langsung akses di sini ya, www.macrotrends.net. Ya, ini adalah website yang sering banget gue pakai untuk analisa saham US. Kenapa gue sering pakai ini? Karena datanya lengkap dan juga itu disajiin dalam long term view ya. Jadi data yang disajiin itu bukan cuman data dari 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun terakhir, tapi data yang dari 10 bahkan sampai 20 tahun terakhir itu ada di Macro Trends ini. Jadi kalau misalnya gue mau analisa suatu saham, itu gue bisa ngelihat tren jangka panjangnya, baik itu tren dari revenue-nya, profit-nya, cash flow-nya, atau balance sheet-nya. Ya, jadi gue bisa ngelihat dari segi long term view-nya. Ya, teman-teman langsung aja masuk ke www.macrotrends.net. Nah, kalau misalnya kita mau analisa saham, ya setelah teman-teman masuk, itu teman-teman pilih menu, ya menunya kan ada cukup banyak nih. Kalian pilih aja stock research teman-teman ya. Nah, ketika kalian klik stock research, di sini kalian disuguhin banyak saham ya teman-teman ya. Tapi terutama memang saham-saham yang gede-gede, ya perusahaan-perusahaan gede, terutama perusahaan teknologi. Nah, katakanlah kita misalnya mau analisa saham Microsoft ya. Kita langsung aja klik Microsoft. Ya, di sini kita dapat data dari Microsoft ya, mulai dari harga sahamnya ya. Terus juga di sini ada banyak opsi teman-teman ya, ada financials, revenue profit, asset liabilities, margin, price ratio, other metrics. Ya, nah ini apa namanya untuk linknya ini nanti gua share di deskripsi teman-teman ya. Kalian bisa langsung copy paste. Ya, nah ini bagian kode sahamnya itu kalian bisa ganti-ganti kalau misalnya kalian mau analisa saham lain, gitu ya. Nah, di sini kan kita masuk ke Microsoft ya. Kita coba lihat teman-teman ya untuk financials. Tadi kita udah lihat price-nya, sekarang kita lihat financials. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman ya. Ini trennya dikasih datanya teman-teman dari 2017 ya, 2018 terus sampai 2025. Ya, jadi revenue-nya, data dari revenue-nya ini benar-benar dikasih dari tahun 2017. Jadi dari sini teman-teman itu bisa ngelihat nih, ya tren jangka panjangnya itu seperti apa. Nah, kita bisa lihat di sini untuk Microsoft ya, dari tahun 2017 ya, dia naik terus teman-teman ya. 2018 dia naik, 2019 tumbuh lagi, 2020 dia tumbuh lagi gitu ya. 2021 tumbuh, 2022 tumbuh. Jadi nggak tumbuhnya nih Microsoft ya. Jadi di sini kita bisa analisa nih tren dari revenue-nya Microsoft ini nggak pernah sedikit pun ngalami penurunan. Ya, selalu bertumbuh benar-benar konsisten banget. Gross profit-nya juga kurang lebih sama ya teman-teman ya. Ini bertumbuhnya konsisten banget ya dalam jangka panjang, yang artinya memang ini gambaran. Ya, kita dapat gambaran kalau Microsoft ini adalah perusahaan yang benar-benar dia mampu secara konsisten banget untuk numbuhin pendapatan dan laba kotornya. Nah, laba operasi gimana? Operating income. Nah, kita juga bisa lihat di sini. Ini datanya juga ada ya. Jadi dari tahun 2017 ke 2018 tumbuh lagi terus sampai di 2025 dia
tumbuh terus. Gitu ya. Di sini juga datanya ada, dan terakhir untuk net income laba bersih di sini juga dikasih datanya ya. Nah, ini tumbuh, sempat turun, habis itu tumbuh lagi, dan seterusnya. Ya, dan juga untuk EPS-nya teman-teman ya. Dan nggak cuman dari segi laba bersih, tapi dari segi shares outstanding-nya juga dikasih datanya teman-teman ya. Jadi di sini kita juga bisa dapat gambaran nih, ini perusahaannya dia nerbitin saham terus atau dia buyback saham terus. Nah, di sini kita bisa lihat dari tahun 2017 ya, Microsoft ini shares outstanding-nya ya ini konsisten mengalami penurunan teman-teman ya. Kita bisa lihat di sini nih, turun lagi gitu ya, dan turun lagi. Artinya apa? Artinya meskipun penurunannya sedikit-sedikit, tapi ini gambaran kalau Microsoft ini adalah saham perusahaan yang mana dia ini rutin buyback ya, dimana dengan buyback saham ya shares outstanding-nya itu akan berkurang terus teman-teman ya. Jadi ini gambaran kalau Microsoft ini dia rutin buyback saham. Jadi nggak cuman dia bisa numbuhin pendapatan sama labanya, tapi dia juga rutin buyback saham supaya itu bisa memberikan value yang lebih besar lagi untuk investornya ya. Kalau misalnya shares outstanding-nya itu berkurang terus, artinya itu bisa membantu kenaikan EPS teman-teman ya. Karena EPS itu kan rumusnya laba bersih dibagi shares outstanding. Kalau misalnya shares outstanding-nya itu berkurang terus, ya itu tentunya bisa ngebantu pertumbuhan EPS. Apalagi kalau misalnya laba bersihnya itu bisa meningkat gitu ya. Jadi ini bagus sebenarnya ya. Dari segi kinerja revenue sama profitnya bagus banget gitu ya. Terus kalau kita lihat balance sheet-nya, nah, di sini juga dikasih tahu nih data-datanya ya, teman-teman ya, di macro trends ini ya. Current asetnya berapa ya. Di sini kita bisa dapat datanya ya. Terus untuk current liabilities ya, di sini juga ada datanya ya, total aset, total liabilities, shareholder equity-nya berapa gitu ya. Di sini teman-teman juga bisa ngelakuin analisa dari segi balance sheet ya. Seperti biasa teman-teman ya, kalau misalnya teman-teman sering lihat gua analisa suatu emiten ya, gua ngelihat dari segi balance sheet itu adalah current asset, gua bandingin ya sama current liabilities. Nah, di sini current asetnya lebih gede daripada current liabilities. Jadi ini Microsoft juga dalam kondisi yang bagus. Nah, gimana dengan cash flow? Nah, cash flow ternyata juga disuguhin datanya teman-teman ya. Operating cash flow-nya ya, cash flow from operating ya. Di sini kita bisa lihat Microsoft ini dikasih tahu juga nih trennya dalam jangka panjang teman-teman ya. Kita bisa lihat di sini Microsoft ini dia trennya bisa terus bertumbuh operating cash flow-nya. Terus juga untuk capital expenditure itu sebenarnya dia nggak tulis itu sebagai capital expenditure, tapi penyebutannya itu adalah sebagai net change in property, plant and equipment. Nah, ini sama aja sebenarnya dengan capital expenditure ya. Di sini capital expenditure-nya juga meningkat terus. Artinya Microsoft ini dia terus meningkatkan uang yang dipakai untuk investasi buat ngembangin bisnis. Dan ini adalah ciri-ciri dari perusahaan yang bisa terus compounding gitu ya, dengan dia terus-menerus hasilin arus kas masuk dari operasionalnya, ditambah dia juga terus-menerus ngeluarin capex yang makin lama makin gede gitu ya. Itu gambaran kalau Microsoft ini perusahaan yang memang dia punya potensi untuk compounding, dan memang terbukti bahwa Microsoft ini bisa terus compounding dari beberapa tahun terakhir. Nah, cuman memang yang namanya Microsoft sebagai perusahaan yang udah jumbo teman-teman ya, teman-teman mesti waspada karena dengan dia ukuran perusahaannya udah gede banget, bisa jadi pertumbuhannya itu melambat gitu ya. Bisa jadi ada waktunya dia itu akan mentok gitu ya. Ada waktunya, ada kalanya dia akan sewaktu-waktu itu mentok aja gitu karena memang udah saking gedenya gitu ya. Nah, di sini kita bisa dapat datanya ya, jadi ya untuk operating activities, untuk operating cash flow, untuk cash flow from investing juga ada, ya, cash flow from financing juga ada gitu ya. Dan di sini dikasih tahu nih secara detail teman-teman ya. Ini misalnya cash flow from operating itu buat apa? Itu dari mana aja? Ya, cash flow dari investing itu dari mana aja? Cash flow dari financial itu dari mana aja gitu ya, dikasih tahu teman-teman ya. Jadi di sini datanya lengkap teman-teman, dan bukan cuma lengkap tapi juga dilihat dari jangka panjang. Nah, kita bisa lihat di sini nih kalau kita scroll ya ke kanan, ini datanya bahkan dari tahun 2009 gitu. Dari tahun 2009 sampai tahun 2025. Jadi jangka waktunya sekitaran 16 tahun time frame-nya gitu ya. Nah, terus teman-teman juga bisa lihat di sini ya key financial ratios. Di sini ada rasio-rasio penting yang biasa kita pakai ya buat analisa saham. Ada current ratio, ada long term debt to capital, debt to equity ya, gross profit margin, operating profit margin, net profit margin gitu ya, asset turnover dan lain sebagainya. Ini masih ada sampai ke bawah
Ya, terus juga di sini ada data revenue dan profit. Kita bisa lihat di sini trennya ya, dikasih grafiknya teman-teman ya. Trennya dikasih grafiknya ya. Jadi teman-teman bisa lihat nih, dapat gambaran gitu. Dia konsisten bertumbuh apa enggak. Microsoft di sini terbukti dia konsisten bertumbuh teman-teman ya. Nah, terus untuk itu revenue, gross profit juga kalian bisa lihat ya. Gross profitnya juga konsisten bertumbuh, operating income-nya juga konsisten. Ya, EBITDA-nya juga dikasih tahu nih ya, EBITDA-nya juga dikasih tahu. Ya, konsisten tumbuh juga, net income-nya ya sampai laba bersih, bahkan shares outstanding-nya juga dikasih grafiknya. Gitu ya. Ini shares outstanding-nya turun terus, artinya Microsoft ini seperti yang tadi kita udah lihat ya, dia rutin buyback saham. Gitu ya. Jadi datanya lengkap teman-teman ya di Macro Trends ini. Ini buat teman-teman yang pemula, kalian bisa langsung untuk mulai untuk analisa saham pakai Macro Trends ini. Datanya lengkap, kalian bisa langsung mulai ya, kalian bisa langsung coba untuk analisa saham yang mau kalian beli. Nah, aset dan liabilities juga sama nih ya. Total aset berapa, cash on hand ya. Cash on hand-nya dia naik terus apa enggak nih? Oh, cash-nya ada naik, ada turunnya. Terus long term debt-nya berapa? Gitu ya, debt-nya dia naik atau turun. Oh, ada naik, sempat naik ya, tapi habis itu turun. Terus untuk equity-nya gimana? Equity-nya ternyata dia bertumbuh terus. Gitu ya, dan memang ya Microsoft ini kan dia belakangan ini memang pertumbuhannya bagus ya. Jadi makanya kita bisa lihat di sini nih ya. Ini equity-nya naik terus. Gitu teman-teman ya. Nah, ini linknya gua taruh di deskripsi teman-teman ya. Kalian bisa pakai template-nya ya. Nanti linknya gua kasih dalam bentuk template ya. Ini kalian tinggal ganti-ganti aja. Misalnya mau ganti nih dari Microsoft, misalnya mau Google misalnya GOOG gitu ya. Langsung aja ketik itu GOOG ya. Yang bagian ininya nggak usah diganti. Nah, nanti kalian langsung aja klik kalian pencet enter ya. Kalian pencet enter udah masuk ke Google ya. Kalian masuk ke Google ya, nanti di sini ya dia akan langsung suguhin datanya gitu untuk Google. Nah, ini juga untuk yang bagian terakhir ini data apa yang mau kalian lihat gitu. Jadi kalian ubah dulu untuk kode sahamnya, habis itu data apa yang mau kalian ubah. Nah, contoh misalnya gue mau ubah datanya ya, yang mau gue lihat itu misalnya free cash flow gitu ya. Nah, di sini langsung ada datanya free cash flow-nya Google gitu ya. Jadi ini datanya lengkap ya. Kalian bisa pakai ini langsung untuk analisa saham. Ya, Macro Trends ini menurut gua cukup worth it ya untuk kalian yang pemula dan mau mulai invest di saham US. Dan ini gratis teman-teman ya, nggak ada berbayarnya, ini gratis. Gitu ya. Ini datanya lengkap, nanti kalian bisa explore sendiri. Next kita masuk ke website yang kedua. Website yang kedua ini namanya Wall Street Journal atau WSJ. Ya, teman-teman bisa akses di www.wsj.com. Nah, cuman cara gampangnya kalau misalnya teman-teman mau masuk langsung untuk analisa saham, caranya itu adalah kayak gini teman-teman ya. Jadi kalian ke Google Search ya, terus kalian ketik aja nih di sini di search-nya itu kalian ketik saham yang mau kalian analisa. Contoh misalnya gue mau analisa saham Nvidia misalnya, Nvidia, NVDA. Ya. Kode sahamnya gue ketik, abis itu setelah itu gue ketik di sini WSJ. Nah, gue enter. Nah, di sini langsung disuguhin ya. Yang pertama banget itu ya websitenya WSJ, dan di sini data untuk Nvidia. Ya, jadi langsung disuguhin di paling atas. Nah, kita langsung aja klik ya, klik. Nah, kita masuk ke WSJ-nya ya. Nah, di sini kita udah bisa dapat nih data-data dari saham Nvidia. Harganya berapa gitu ya. Untuk shares outstanding berapa, market cap-nya berapa, EPS-nya berapa, PE-nya berapa ya. Termasuk juga public float ya, atau free float-nya gitu ya. Nah, selain dari data-data basic, kita juga bisa dapat data finansial nih ya, ada bagian finansialnya. Ya, di sini ada income statement, balance sheet, cash flow. Ya, teman-teman bisa lihat untuk income statement-nya. Kita coba buka ya untuk income statement. Di sini disuguhin data teman-teman ya dari tahun 2021 sampai 2025. Ya, untuk penjualannya, untuk laba kotor gitu ya, gross income, laba kotor, terus juga ada laba sebelum pajak gitu ya, terus juga ada laba bersih. Ya, jadi disuguhin juga nih datanya dari beberapa tahun terakhir. Cuman memang ya kalau dibandingin sama Macro Trends, menurut gua Macro Trends masih lebih bagus karena datanya itu disuguhin dari time frame yang lebih panjang. Ya, di sini juga dia kasih data EBITDA ya, teman-teman ya. Ada data EBITDA juga. Terus untuk balance sheet, ya balance sheet juga dikasih datanya di sini ya, cash-nya berapa gitu ya. Terus juga ada inventory, ada current asset-nya berapa, ya. Terus juga ada di sini di bagian liabilities, ya.
Di sini juga dikasih tahu tuh current liabilities berapa, ya. Jadi data-data balance sheet-nya dikasih tahu lengkap juga, gitu ya. Total liabilities, terus juga ada total equity, gitu ya. Terus untuk cash flow juga dikasih tahu datanya, ya. Di sini datanya banyak teman-teman ya. Net income before extraordinary, terus habis itu ada net operating cash flow, ya. Terus juga di sini ada financing activities, investing activities, ya, capital expenditure-nya berapa. Di sini langsung dikasih tahu gitu ya. Jadi benar-benar penggunaan kata-katanya langsung disebut gitu, capital expenditure. Kalau tadi kan di macro trends itu kan dia net change in property, plant and equipment. Nah, kalau di sini langsung disebut ya capital expenditure. Ya. Terus untuk investing cash flow berapa gitu ya. Jadi benar-benar dikasih tahu juga nih dan lengkap, dan ada free cash flow juga. Data free cash flow-nya udah dikasih tahu di sini. Jadi kita nggak perlu ngitung lagi teman-teman ya. Kelebihannya itu ya untuk data free cash flow, yang mana free cash flow ini kalau di saham US itu penting banget. Bahkan bisa dibilang free cash flow ini adalah metrik nomor 1 yang paling penting ya di bursa US untuk kita analisa saham untuk investasi jangka panjang. Gitu ya. Nah, di sini udah dihitungin teman-teman ya. Jadi kelebihannya WSJ itu free cash flow-nya udah dihitungin. Kalau tadi di macro trends kita harus hitung sendiri. Gitu ya. Tapi memang disajiin juga tadi datanya ya. Untuk dalam bentuk grafiknya disajiin juga untuk data free cash flow-nya. Gitu ya. Jadi WSJ juga teman-teman bisa pakai untuk jadi opsi untuk kalian bisa analisa saham. Gitu ya. Terus di sini juga ada fitur lain ya kayak historical price ya. Jadi teman-teman bisa lihat nih secara historis harganya gimana. Ya, terus juga ada options. Ya. Terus juga ada chartingnya juga ada di sini. Gitu ya. Nah, ini juga ada chartingnya. Kalian bisa masukin beberapa data di sini. Ya, jadi untuk WSJ juga bisa jadi opsi. Tapi kalau menurut gua, ini review jujur aja ya. Gua lebih suka macro trends karena memang angkanya itu disajiin dalam time frame yang lebih panjang. Dan ada grafik-grafiknya juga. Gitu ya. Jadi WSJ bagus. Ya, tapi so far menurut gua macro trends review jujur ya. Ini review jujur dan netral. Macro trends menurut gua masih lebih bagus. Nah, website berikutnya yang juga kita bisa jadiin tempat untuk analisa saham Amerika itu adalah website investor relations dari perusahaan itu sendiri. Nah, ini tentunya jadi sumber utama ya teman-teman ya untuk kita bisa dapat informasi untuk kinerja keuangan, kinerja bisnis dari suatu emiten. Nah, cara gampangnya ya untuk kita bisa masuk ke website investor relations dari setiap company yang sahamnya mau kita analisa, ya itu cara gampangnya kita langsung aja masuk ke Google. Ya, terus abis itu kita ketik aja di sini teman-teman ya untuk kode sahamnya ya. Misalnya di sini gue mau analisa saham Meta ya, saham Meta Facebook ya. Langsung aja gue masukin kode sahamnya, terus di sini gue ketik investor relations ya. Kalian di sini bisa nanti ganti ya dengan kode saham yang mau kalian analisa gitu ya. Langsung aja kita pencet enter ya. Terus di paling atas kita langsung disuguhin sama pilihan untuk masuk langsung ke investor relations-nya. Ya, langsung kita disuguhin ya menu untuk masuk ke Meta Investor Relations. Nah, langsung aja kita klik ya. Nah, di sini kita langsung aja masuk teman-teman ya. Langsung masuk ke websitenya. Ya, setiap perusahaan tentu aja tampilannya beda-beda teman-teman ya. Nah, caranya itu adalah kita langsung aja ya masuk ke bagian press release teman-teman ya. Press release itu biasanya di situ semua laporan keuangan dari setiap kuartalan gitu ya, itu biasanya dirilis di situ. Ya, setiap perusahaan harusnya investor relations itu ada bagian press release gitu ya. Nah, di sini banyak nih ya laporan-laporannya nih. Ada quarterly cash dividend gitu ya. Jadi nggak cuma laporan keuangan tapi juga ada beberapa pengumuman-pengumuman gitu ya. Nah, di sini kita punya banyak ya. Kita punya banyak informasi di sini di dalam investor relations-nya. Katakanlah misalnya gue mau masuk ke Meta Report Second Quarter 2025 gitu ya. Nah, di sini biasanya dia akan kasih revenue-nya. Nah, di sini nih teman-teman ya. Di websitenya ya revenue ya, dikasih tahu nih datanya tumbuh berapa persen gitu ya, net income-nya tumbuh berapa persen. Terus biasanya di investor relations ini teman-teman bisa juga dapat informasi yang lebih detail ya. Jadi nggak cuma sekedar revenue, profit ya, utang, cash flow gitu. Nggak cuma itu doang, tapi di sini juga dia kasih data nih teman-teman ya, family daily active people-nya berapa gitu ya. Jadi teman-teman bisa juga dapat update terkait bisnisnya, kondisi bisnisnya ya. Gimana update terbaru dari tren dari customer-nya, pelanggannya gitu ya. Pelanggannya itu behavior-nya seperti apa sekarang
ya, terus juga data-data lain gitu ya, ad impressions, average price per ad gitu ya. Nah, di sini cukup banyak nih update-nya. Ya, headcount ini jumlah pegawai. Terus juga di sini ada CFO Outlook gitu ya. Nah, ini teman-teman nanti bisa baca sendiri. Ya, nah di sini juga di Meta Investor Relations juga ada bagian financials. Nah, untuk financials, nah ini laporan keuangannya teman-teman ya. Nah, biasanya kalau gue pribadi nih, ya tips dari gue ya, paling gampang itu kita cari bagian 10Q atau 10K. Ya, karena di situ biasanya di situ tuh infonya lengkap teman-teman. Ya, infonya lengkap. Nah, di sini teman-teman bebas ya mau pilih yang mana. Ya, nanti teman-teman bisa cek sendiri ya isinya apa aja gitu ya. Ada presentasinya juga, earning slide ya. Kita coba buka ya teman-teman ya untuk earning slide-nya seperti apa. Ya, jadi di sini dia kasih nih teman-teman ya data-datanya. Ini biasanya isinya tuh lebih ke presentasi perusahaan ya. Jadi ini kayak gini nih tren-trennya ya. Revenue by geography, terus juga advertising revenue by geography. Jadi kalian bukan cuma dapat info dari pendapatannya segini, labanya segini, nggak cuma itu doang, tapi dari segi misalnya geografi, dari segi breakdown gitu ya. Segmen bisnis mana sih yang paling berkontribusi? Kalau misalnya perusahaannya bertumbuh, segmen bisnis mana atau dari geografi mana sih yang paling berperan untuk pertumbuhannya? Gitu teman-teman ya. Jadi infonya lebih lengkap. Gitu. Nah, itu untuk Meta ya. Katakanlah kita mau coba perusahaan lain misalnya ya. Kita close dulu. Kita misalnya mau yang lain, contohnya misalnya kayak Google. Ya, Google di sini juga dia tentu aja punya investor relations ya. Nah, seperti yang tadi gue bilang, gue biasanya tuh suka ngelihat informasi yang namanya adalah 10Q. 10Q ini untuk kuartalan ya, Q ya. Q itu quarter. Kalau 10K itu biasanya tahunan, ya makanya suka muncul di Q4 ya dan fiscal year. Itu 10K, itu tahunan teman-teman ya. Nah, teman-teman terserah mau lihat yang tahunan atau yang kuartalan. Di sini gue coba contohin yang kuartalan ya. Nah, ini untuk Google teman-teman ya. Nah, di sini juga dia bahkan sampai kasih daftar isi ya. Dia sampai kasih daftar isi. Ya, di sini dia kasih nih ya data untuk balance sheet-nya ya, current asset seberapa gitu kan. Dibandingin sama periode sebelumnya itu berapa gitu ya. Jadi teman-teman bisa tahu nih update-nya. Terus revenue juga nih ya dikasih tahu nih. Ya, 3 months, 6 months revenue-nya bertumbuh apa enggak. Ya, terus juga net income-nya dia bertumbuh atau enggak gitu teman-teman ya. Nah, terus kita coba scroll ke bawah. Di sini juga ada ini teman-teman ya. Ada bagian cash flow ya. Di sini dia juga kasih tahu nih cash flow-nya berapa, operating cash flow, ya, investing cash flow. Terus juga tadi, seperti yang tadi gue bahas ya, purchase of property and equipment ya, capital expenditure-nya berapa, gitu ya. Nah, terus kalau kalian scroll ke bagian bawah, biasanya itu juga dikasih tahu nih, ya, breakdown dari pendapatannya. Ya, jadi kayak contohnya Alphabet nih, Google. Dia kan punya bisnisnya banyak ya, ada Google, ada YouTube, ada Android, gitu ya. Nah, di sini dibedah teman-teman ya. Jadi, dari semua pendapatannya, revenue-nya si Google, itu dari mana aja datangnya, gitu. Jadi, teman-teman di sini bisa dapat gitu, bisa dapat info mana sih segmen bisnis yang paling berkontribusi gitu ya. Dengan kayak gitu itu mempermudah teman-teman untuk bisa analisa. Jadi teman-teman tahu nih ya, yang kedepannya yang bakalan jadi katalis pertumbuhan, yang kedepannya itu bakalan kasih kontribusi yang paling gede itu bisnis yang mana gitu teman-teman ya. Jadi kayak gitu, dengan kayak gitu kalian bisa tahu nih kedepannya kurang lebih prospek bisnisnya, potensi bisnisnya itu akan seperti apa ya. Dan di sini tentunya juga ada beberapa detail-detail lain ya. Nanti teman-teman bisa cek sendiri ya. Di sini juga ada keterangan-keterangannya teman-teman ya. Nih, teman-teman bisa lihat di bagian bacaan-bacaannya di sini ya, teman-teman. Nanti kalian bisa coba cek sendiri ya. Gue coba mau contohin salah satu ya. Coba gue cek dulu bentar. Ini sebenarnya macam-macam nih, ada list ya. Ada apa lagi nih? Ada debt ya. Di sini kalian juga bisa nih lihat nih debt-nya misalnya nih. Berapa debt-nya dan mereka ngelakuin apa gitu. Credit facility juga nih dikasih tahu nih lebih detail. Jadi teman-teman bisa pelajari bisnisnya secara lebih lengkap gitu. Nah, ini tentunya nggak instan ya teman-teman ya. Jadi memang butuh proses ya. Di sini nih juga dikasih tahu nih teman-teman ya. Revenue tadi kan ada breakdown-nya ya. Breakdown-nya seberapa gitu ya. Nah, terus di bagian sini, di bagian bawahnya itu juga ada keterangannya. Jadi misalnya Google Service nih ya. Dia kenapa nih naiknya itu kenapa, turunnya itu kenapa? Ya misalnya the overall growth was driven by interrelated factors including increases in search queries
resulting from growth in user adoption. Ya, berarti memang salah satu alasan kenapa bisa bertumbuh adalah karena ada peningkatan di query pencarian gitu ya. Terus juga di sini di ads-nya juga dikasih tahu nih, YouTube Ads ya. Naik nih. Kenapa dia naik gitu. Jadi teman-teman tahu bisnisnya itu what's going on gitu, apa yang terjadi di bisnisnya. Gitu ya. Nah, ini caranya kayak gitu teman-teman ya. Jadi tadi pertama ya, gua recap sedikit ya. Tadi pertama kita dari Google Search kita ketik ya kode sahamnya, terus investor relations. Habis itu kita masuk aja ke websitenya. Ya, kalau teman-teman mau yang lebih detail itu biasanya di 10Q atau 10K. Gitu ya, di 10Q atau 10K. Kalau misalnya mau yang sekilas-sekilas biasanya di earning slide. Itu biasanya info yang lebih ada gambarnya gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya kalian suka yang info visual ya, biasanya itu ada di slide-nya, slide presentasi. Gitu ya. Jadi kurang lebih kayak gitu gimana caranya untuk kita ngebaca laporan keuangan dari website dari suatu emiten. Nah, setelah kita tahu gimana cara analisa saham-saham Amerika dan mungkin kita udah nemu nih ya beberapa saham-saham yang cukup potensial untuk kita buy untuk investasi, pertanyaannya sekarang adalah gimana dong cara beli saham-saham yang ada di bursa Amerika? Ya, caranya itu adalah dengan pakai aplikasi GoTrade Indonesia. Di mana di aplikasi GoTrade ini teman-teman udah bisa mulai untuk investasi di saham-saham Amerika itu cukup dengan $1 aja, alias cukup dengan Rp16.000. Jadi dengan budget yang terjangkau, mulai dari $1 atau Rp16.000, itu teman-teman udah bisa mulai investasi di saham-saham yang tadi kalian udah analisa dan menurut kalian itu potensial. Gitu ya. Nah, untuk keamanan gimana? Untuk keamanan teman-teman nggak usah khawatir karena GoTrade ini udah dilisensikan oleh Valbury Asia Futures yang mana ini adalah broker yang udah diawasi sama Bapepti dan juga OJK. Dan untuk teman-teman yang baru mau mulai investasi di saham Amerika, kalian juga nggak usah khawatir karena investasi di GoTrade ini cukup mudah untuk mulainya ya dengan UI-nya yang beginner friendly. Jadi UI-nya ini cukup mudah untuk kalian bisa langsung mulai investasi di saham-saham Amerika yang kalian mau beli di aplikasi GoTrade Indonesia. Gitu ya. Jadi tampilannya mempermudah kalian untuk segera navigasiin untuk bisa mulai investasi di saham-saham yang ada di Amerika. Gitu ya. Dan di GoTrade ini juga teman-teman itu dikasih beberapa informasi, dikasih insight ya, di mana di GoTrade ini ada fitur namanya trading signal ya, contohnya kayak yang di layar HP nih. Kalian dikasih insight-insight, katalis-katalis untuk perusahaannya. Dan juga di saham-sahamnya, misalnya kalian mau analisa sahamnya secara spesifik gitu ya, kayak misalnya di HP ini ya, di bagian bawahnya itu juga ada namanya news ya teman-teman ya. Jadi ada segmen news di mana di situ ada beberapa insight-insight yang bisa kalian dapatkan dengan berita-berita terbaru terkait si emitennya. Gitu ya. Jadi kalian itu bisa dipermudah investasinya dengan adanya fitur-fitur kayak news sama trading signal. Ya, terutama buat kalian para trader teman-teman ya, itu kalian bisa dapat insight juga dengan adanya trading signal. Nah, untuk kalian bisa mulai investasi di GoTrade Indonesia, itu kalian bisa pakai kode referral Todopedia, yaitu 347752. Dan dari situ, untuk kalian yang baru pertama kali mau registrasi, itu kalian bisa dapat bonus saldo up to $120, alias hampir Rp2 juta. Ya, ini tentunya bisa jadi saldo yang bisa ngebantu kalian untuk mulai investasi di saham Amerika. Ibaratnya kayak starter pack-nya. Gitu ya. Jadi untuk kalian yang mau invest di GoTrade, kalian mau mulai invest, kalian bisa registrasi dan pakai kode referral Todopedia 347752 untuk dapat bonus saldo yang cukup besar up to $120 alias up to Rp2 juta. Oke, jadi itu dia. Gimana sih caranya untuk kita bisa analisa saham-saham yang ada di bursa Amerika untuk tujuan investasi jangka panjang? Dan website-website apa aja yang bisa kita jadiin tools untuk analisa? Nah, harapannya ini bisa ngebantuin ya teman-teman, terutama yang masih pemula atau yang baru banget masuk ke saham-saham yang ada di bursa Amerika. Gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa klik like, bagiin ya video ini ke teman-teman kalian, dan juga jangan lupa untuk kasih super thanks supaya Todopedia makin semangat untuk bikin konten yang terbaik buat kalian. Oke, kalau gitu gua pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.